Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza Aditya dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Fakfak, Bapak Untung Tamsil. Halo Bapak, apa kabar? Semoga sehat selalu Bapak. Halo, eh, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah datang di Tempo Pak. siap, Pak. Luar biasa. Ya, Sehat selalu ya Pak, ya? alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perbincangan, saya akan membacakan sekilas profil dari Bapak Untung Tamsil. Untung Tamsil lahir pada 1 Januari 1977. Beliau dilantik sebagai Bupati Fakfak pada 26 April 2021. Bapak Untung Tamsil pernah bertugas di berbagai dinas di Kabupaten Fakfak, pernah berkiprah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, juga di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak. Beliau juga pernah menjadi pengurus Majelis Utama Indonesia Kabupaten Fakfak, pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Fakfak, hingga pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Fakfak. Kabupaten Fakfak memiliki sumber daya alam, terutama pertanian, perikanan, dan potensi pariwisata yang luar biasa. Dalam mengelaborasi peluang itu, Bupati Untung Tamsil mencanangkan sejumlah program percepatan kawasan pariwisata hingga sentra produksi pangan. Sejumlah program percepatan itu meliputi pembangunan industri pupuk Fakfak, pembangunan kawasan Bombray, Tomage, dan Weri untuk kawasan reklamasi Fakfak dan destinasi wisata Tubir Seram. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana strategi Bapak Untung Tamsil dalam mendorong pertumbuhan di Kabupaten Fakfak, mari kita langsung berbincang dengan beliau. Luar biasa Pak, tadi banyak sekali program-program atau mungkin terobosan-terobosan yang telah dilakukan. Nah, pertanyaannya nih Pak, bagaimana Bapak mewujudkan visi dan misi dari kota Fakfak itu sendiri? Silakan Pak. Ya, makasih Bang sebelumnya. Ya, Sebelumnya atas nama pribadi, pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dan seluruh masyarakat Fakfak, kami menyampaikan terima kasih kepada Tempo, di mana telah memberikan kesempatan kepada kami selaku kepala daerah bisa hadir untuk bisa dan dapat menyampaikan beberapa presentasi ya, terkait dengan capaian-capaian program yang telah kami laksanakan. ya, Selanjutnya bahwa uh, saya Bupati Fakfak saat ini dibantu atau bersama dengan Wakil Bupati Fakfak yaitu Ibu Mama Yohana Dina Hindom. ya. Kami berdua sebelumnya adalah maju melalui jalur perseorangan Oke. yaitu jalur independen ketika perhelatan pemilihan bupati di tahun 2020 yang lalu, kurang lebih di tahun 2024 ini kami masuk pada tahun ketiga dalam masa kepemimpinan kami sebagai bupati dan wakil bupati. Tentunya bahwa apa yang kemudian menjadi pemikiran dan juga strategi percepatan pembangunan Kabupaten Fakfak, maka kami telah menyusun dan telah menetapkan bersama DPRD Kabupaten Fakfak dalam RPJMD, Ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk kurun waktu 5 tahun, di mana RPJMD itu telah memuat beberapa uh, visi termasuk beberapa misi kami. Nah, uh, visi dan juga misi kami singkat adalah Fakfak Tersenyum. Fakfak tersenyum ya Pak. Ya, Fakfak Tersenyum yaitu Fakfak yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul, dan mandiri. Luar biasa. Sehingga kami singkat supaya bisa lebih kenal dan familiar Ya, dan memiliki makna, sehingga kami singkat Fakfak Tersenyum. ya, Tentunya bahwa dalam kurun waktu 2 tahun dan di tahun 2024 ini sekali lagi kami baru masuk pada tahun ketiga untuk melaksanakan amanah pada RPJMD tersebut. Ya, kami sadari benar bahwa sudah pasti masih ada kekurangan-kekurangan dan tentu juga bagian daripada evaluasi untuk bagaimana uh, capaian itu bisa terrealisasi sesuai dengan implementasi yang telah ditetapkan atau harapan-harapan yang ditetapkan pada RPJMD untuk 5 tahun. oke. Nah, salah satu yang kemudian mendorong percepatan pembangunan bahwa
kami telah membuat dalam beberapa desain, yaitu ada beberapa brand, Mhm. yaitu Fak-Fak berwisata, Mhm. Fak-Fak interkonektivitas, Oke. Fak-Fak cerdas, Mhm. Fak-Fak sehat, Fak-Fak religius, dan juga ada Fak-Fak berkelanjutan. Oke. Nah, dari brand-brand ini yang kemudian menjadi sebuah formula dalam visi dan misi tersebut yang telah kami tuangkan dalam RPJMD tadi. Oke. Nah, sehingga beberapa strategi percepatan kita ini selain bicara tentang pendidikan, kesehatan, karena pendidikan dan kesehatan adalah sebagai urusan wajib Mhm. yang tidak bisa ditawar-tawar karena harus membentuk sebuah insan-insan sumber daya manusia yang betul-betul bisa kemudian akan menjadi estafet Ya. kepemimpinan atau pembangunan berkelanjutan nantinya. Dan juga Fafak sehat untuk bagaimana menangani orang Fafak itu harus lebih sehat Ya. dan kemudian bisa didukung dengan beberapa fasilitas baik sarana, prasarana, kemudian sumber daya dari sisi aparatur tenaga medis dan sebagainya. Tetapi yang terpenting juga adalah bagaimana kita melihat beberapa brand tadi, yaitu ada Fak-Fak berwisata, Ya. Fak-Fak interkonektivitas, kemudian Fak-Fak banjir, Mhm. bangun jaringan air bersih, Mhm. termasuk juga ada Fak-Fak terang Oke. untuk jaringan lampu dan sebagainya, Kelistrikan ya, Pak. kelistrikan. Nah, kemudian dalam beberapa brand itu kami juga mendorong untuk kemudian Fafak ini bisa lebih memiliki sebuah atau mendukung potensi yang ada karena kami Kabupaten Fafak ini terdapat 17 kecamatan atau distrik. Kalau Mhm. kami di Papua, Papua Barat itu uh, kecamatan kami sebut dengan distrik. Distrik. Nah, sehingga ada 17 distrik dan ada 142 kampung. Oke. Dari 17 distrik dan 142 kampung ini bahwasanya uh, terdapat kampung-kampung lebih banyak ada di pesisir dan pulau. Oke. Oleh sebab itu maka untuk mendukung kebijakan untuk cepat mendorong ekonomi masyarakat, maka kami juga ada satu brand yang tidak kalah menariknya adalah Gempar Emas. Gempar emas. Apa itu, Pak? Gempar Emas adalah gerakan membangun pariwisata Hmm? dan ekonomi masyarakat. Oke. Karena kami ingin betul-betul fokus untuk bagaimana mengelola potensi pariwisata yang tadi saya sebutkan bahwa di beberapa distrik ini memiliki potensi pariwisata karena Ya. ada di pesisir dan pulau-pulau. Gitu, Bang. Luar biasa. Ya. Jadi selain apa namanya membangun keberlanjutan tadi, Ya. artinya Bapak juga sudah apa ya Ya. berhasil memberikan branding tersendiri Betul. dengan program-program kerja yang Betul. pastinya akan bermanfaat untuk masyarakat luas. Betul. Nah ini perlu digarisbawahi juga bahwa langkah-langkah ini tentunya akan menunjang ya Ya, betul. apa artinya kemajuan Ya. di Kota Pakpak. Nah, saya ingin bertanya selanjutnya nih Pak, terkait dengan program yang tadi ya, Ya. banyak sekali Ya. program keberlanjutan, bahkan yang tadi Bapak sebutkan, langkah-langkah apa yang diambil untuk meningkatkan aksesabilitas tadi Ya. dan konektivitas di Kabupaten Pakpak? Karena mengingat ini menjadi hal yang sangat krusial juga bagi Ya. masyarakat. Iya, yang pertama adalah tentu untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang berbasis dengan menggerakkan potensi daerah. Ya. Kami melihat bahwa Fak-Fak memiliki potensi tadi. Selain kami ini punya potensi unggulan adalah buah pala, tetapi ada pesisir-pesisir pulau yang bisa dimanfaatkan Oke. untuk menggerakkan bagaimana masyarakat ini bisa bertumbuh Ya. dan bisa bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonominya. Ya. Nah, tentu untuk membangun sebuah pariwisata ini tidak saja dengan indahnya alam kita, kemudian dengan keanekaragaman hayati bahari maupun alamnya, Ya. tetapi bagaimana ada dukungan terhadap pembangunan infrastruktur. Ya. Interkonektivitas ya, yang kemudian baik dari sisi infrastruktur jalan, kemudian pelabuhan, ya kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa memberikan sebuah dukungan sepenuhnya. Ya, mereka yang kemudian nanti ikut serta mengelola dan bisa ikut ada di dalam pemanfaatan apa yang kemudian kami pemerintah melakukannya. Ya. Nah, sehingga bahwa strategi kita adalah yang pertama kita telah melakukan beberapa pengelompokan dan juga mendorong peran masyarakatnya.
Ya, lalu kemudian kita juga telah menghubungkan beberapa ataupun juga memenuhi beberapa eh, infrastruktur dukungannya. Contoh misalnya di Karas, ya pelabuhan yang dulunya pelabuhannya belum terpenuhi, sekarang pelabuhannya sudah kita buat, walaupun ada integrasi, ada kolaborasi dan dukungan dari pemerintah pusat. Ya. Tetapi ini menjadi sebuah bagian daripada percepatan untuk bisa wilayah-wilayah ini bisa lebih dikenal dan bermanfaat ya terhadap apa namanya dukungan dari masyarakat untuk mengelola potensinya tersebut. Oke. Jadi pelabuhan di Karas itu sudah bisa masuk beberapa kapal-kapal ASDP, Oke. ya kapal perintis yang kemudian dari Sorong ke Fakfak, Ya. dari Fakfak ke pelabuhan Karas. Betul. Nah setelah sampai di Karas, kemudian nanti ini bisa mereka mengikuti longboat atau nanti kapal-kapal kecil yang kemudian nanti masyarakat ada di situ bisa langsung mengantar ke beberapa objek-objek wisatanya. Nah, kami punya toran katakanlah. Nah, di tahun 2024 ini atas dukungan dari Kementerian Pariwisata, kami juga telah akan mempersiapkan beberapa program strategi yang nanti melengkapi beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah toran tersebut karena memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oke. Itu salah satu contohnya. Begitupun juga ada di wilayah daerah distrik Kokas. Kami punya Pulau Ugar. Nah, apalagi Bapak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno telah datang ke sana dan kemudian melihat secara jauh, melihat secara dekat potensi dan juga apa-apa yang ada di Pulau Ugar itu. Begitu indah ya semua apa yang ada. Tinggal bagaimana kita menghubungkan ini bisa kemudian didukung dengan beberapa interkonektivitas tadi. Baik jalan, sarana pelabuhan, bahkan jaringan telepon, listrik dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang harus kita penuhi secara berkelanjutan. Luar biasa. Ya. Jadi pembangunan infrastruktur itu Betul. sangat terasa betul ya Pak ya Betul. untuk kemajuan peningkatan ekonomi di masyarakat. Betul. Dan itu bisa langsung dirasakan langsung oleh para masyarakat di Setuju, Kota ya. Papua. Luar biasa. Nah, selanjutnya nih Pak. Kita tadi sudah membahas terkait dengan pariwisata. Nah, sebetulnya apa ini Pak yang kira-kira bisa dikembangkan lebih lanjut terkait dengan potensi pariwisatanya sendiri Pak? Ya, memang strategi dalam mendorong bagaimana percepatan pariwisata di Fafak ini dapat dikelola secara baik, tentu sekali lagi bahwa ini memiliki sebuah peran, ya, peran yang tidak saja pemerintah, Ya. tetapi juga bagaimana penguatan dan peran dari masyarakat lokal. Oke. Karena sekali lagi bahwa apa yang pemerintah kami siapkan ini tentunya ingin supaya ada pendapatan, Ya. ada hasil yang kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, betul. masyarakat lokal. Sehingga tentu kami sangat memikirkan langkah-langkahnya adalah tadi peran masyarakat itu, Ya. gitu Bang, yang untuk kemudian bisa berkolaborasi Ya. dan ikut sepenuhnya mengambil peran di sana. Oke. Ada pelibatan di situ Pak ya. Benar. Secara Ya. aktif gitu ya. Bahkan kami ingin supaya juga membuat beberapa kelompok-kelompok muda ya di dalam rangka mereka ini ikut terlibat langsung di dalamnya. Oke. Ya, itu. Oke. Ya. Jadi memang tidak hanya dari segi pemerintah saja yang harus Iya. aktif, tapi juga Betul. masyarakat juga perlu dilibatkan ya, Betul. supaya percepatan pertumbuhan ini jauh lebih terasa begitu Betul. ya Pak ya, luar Iya. biasa. Nah, tadi kita sudah membahas pariwisata, lalu kemudian aspek lainnya kita sekarang beralih ke pendidikan dan kualitas hidup nih Pak. Iya. Apa Pak yang kira-kira yang bisa masih atau mungkin strategi Bapak lah untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan mungkin kualitas hidup masyarakat Kota Papua Pak? Iya. Baik, melalui Fafak Cerdas dan juga Fafak Unggul ya, Ya. Fafak Cerdas, Fafak Religius. Kami Kabupaten Fafak dalam kurun waktu 2 tahun, Ya. kami telah memberikan dan merencanakan dan menetapkan beasiswa terhadap anak-anak Fak-Fak baik yang berkuliah di Fak-Fak maupun juga yang mereka melakukan studi lanjutan dari SMA ke perguruan tinggi di luar kota Fafak. Kami menyiapkan beasiswa sebanyak 1.500. Oh, luar biasa. 1.500 dengan klasifikasi orang asli Papua dan juga yang mereka lahir besar di Fak-Fak. Oke. Tentu ini menjadi sebuah perhatian kami karena kami menganggap bahwa hari ini investasi yang kemudian akan menjadi sebuah generasi emas di tahun 2025 sesuai dengan amanat negara kita. Ya. Ya, Bapak Presiden Jokowi mengingatkan dan mengharapkan bahwa ada bonus demografi yang nantinya menjadi generasi emas. Betul. Nah, oleh karena itu kami juga memiliki peran yang strategis untuk bagaimana menciptakan sumber daya manusia ini. Dengan salah satunya adalah
kami memberikan bantuan beasiswa ini kepada Ya. anak-anak kita yang ada di dalam maupun di luar kota Fafak untuk melaksanakan studinya. Begitupun ada kami membangun beberapa kerjasama ya dengan beberapa perguruan tinggi dengan menyalahkan mereka. Contoh di 2 tahun terakhir kami sudah melakukan kerjasama dengan Politeknik. Di 2021 2022 kami kerjasama dengan Politeknik Pelayaran Sorong. Oke. Ya, ada kurang lebih ya 35 sampai 40 anak-anak Fak-Fak yang kami sekolahkan di Pelayaran Sorong. Oke. Kemudian juga tahun 2023 kemarin kami telah juga bekerja sama dengan Politeknik Penerbangan di Jayapura. Nah, kenapa tidak di luar, di dalam, sehingga karakteristik kemudian kewilayahan itu bisa dapat Langsung connect. langsung connect ya. Ya, walaupun kita tahu bahwa ya tentu hari ini ada juga penguatan-penguatan secara kelembagaan dari kementerian terkait kepada beberapa politeknik yang kami yakin bahwa kapabilitas dan juga pengelolaan manajemen di setiap perguruan tinggi ini akan terpenuhi. Sehingga ini menjadi sebuah langkah-langkah strategis. Termasuk kami juga memproteksi bagaimana kerjasama kita untuk tenaga kesehatan kedokteran. Jadi di tahun kemarin ada 5 anak-anak terbaik kita yang kemudian kita kerjasama di bidang kedokteran. Ya. Nah, itu biayanya semua. Tadi di Politeknik maupun kesehatan kami, biaya semua full. Mereka hanya kemudian mempersiapkan dia dan belajar. Luar biasa sekali. Nah, kemudian di tahun ini juga ada kerja kami nanti dengan Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar, terkait dengan jurusan kedokteran gigi. Oke. Nah, bukan di situ saja, tetapi beberapa intervensi yang sudah kami lakukan dari sisi pembiayaan kepada adik-adik kita yang ada melalui program ADEM maupun ADIK. Yang itu integrasi kolaborasi antara kementerian, pusat dan provinsi dan kabupaten Fak-Fak. Oke. Itu ada sekitar 80 anak-anak, sudah beberapa tahun ini hampir sekitar 300 anak. Ya. Yang kemudian tersebar di beberapa daerah, ada di Palembang, ada di Sumatera, ya kemudian ada di Sulawesi, ada di Jakarta, ada di Bandung, di beberapa perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu. Ya. Keilmuannya. Ada insinyur, ada pertanian, ada juga keguruan, ada juga kesehatan. Nah, semua kami dorong dan kami ada proteksi sana. Nah, di sisi lain, untuk peningkatan sumber daya manusia ini, kami juga mengintervensi peningkatan aparatur sipil negara sumber dayanya. Oke. Nah, kami bekerja sama dengan UNCEN, Universitas Cendrawasih, untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan juga non-aparatur untuk di bidang hukum. Jadi sarjana S1 hukum, kami kerjasama untuk mendapat magister hukum. Oke. Kemudian juga hari ini kami juga ada intervensi, dukungan ada 3 angkatan. Angkatan pertama, angkatan kedua, dan angkatan ketiga dengan perguruan tinggi yang nanti melahirkan magister manajemen. Jadi hampir kurang lebih sekitar 100-an lebih, 200. Aparatur sipil negara yang dalam kurun waktu 2 tahun ini kami sudah intervensi. Jadi bahwa pendidikan menjadi sebuah investasi yang menjadi gerak ya, kemudian langkah strategis untuk kami melakukan proteksi terhadap pendidikan tersebut. Ya. Nah, begitupun juga di tahun ini, 2 tahun terakhir, guru-guru yang di Fak-Fak, kami setelah menghitung alokasi anggaran pendidikan kami cukup, sekarang kami sudah mulai intervensi guru-guru yang ada di pelosok-pelosok, ya kami kasih dukungan alat transportasi. Yang di pesisir kami lanjutkan lagi kasih perahu dan Johnson, ya untuk menunjang tugasnya mereka. Kemudian guru-guru kita sudah mulai kasih kendaraan roda 2. Bahkan kami sudah juga membantu beberapa distrik untuk kendaraan operasional untuk bis sekolahnya. Oke. Untuk mengantar jemput anak-anak yang dari kampung satu ke kampung lain, yang kemudian mereka harus berjalan kaki dengan berkilo-kilometer. Ya. Ini kendaraan ini akan menjemput mereka. Ya, baik ke SMP maupun SD. Nah, ini menjadi sebuah perhatian dan tentu menjadi harapan kita semua. Ya. Begitupun juga di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini kami juga sudah melakukan beberapa intervensi kaitan dengan pembangunan beberapa puskesmas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi ada rawat inapnya, ada labnya,
Nah itu ini prototip dari tipe dari Kementerian Kesehatan. Ya. Yang kemudian untuk kemudian mendekatkan pelayanan, contohnya di distrik Kokas. Mm-mm. Di situ distrik Kokas itu salah satu distrik tertua yang kemudian baru hanya ada satu puskesmas. Oke. Sementara distrik Kokas ini melayani ada distrik Arguni, Mm-mm. ada distrik eh, Baham dan Dara, Mm. ada distrik eh, Kramomongga. Mm. Sorry, ada distrik Baham dan Dara, ada distrik Kokas, termasuk juga pelayanannya bisa dari distrik Kayuni. Nah, ini jaraknya begitu jauh. Ya. Sehingga untuk melakukan pelayanannya, kami sudah langsung membangun puskesmas yang nanti ada di wilayah distrik Arguni. Oke. Begitupun di distrik Kramomongga. Kami sudah mulai bangun satu distrik yang nanti ada di distrik Kayuni. Ya. Gitu, Bang. Jadi kalau boleh dibilang tidak hanya membangun infrastruktur, tapi Iya. membangun sumber daya Sumber daya manusianya manusia. juga. Berikut juga dengan menjamin kesehatan ya, Betul. penjaminan kesehatan juga dengan membangun tadi puskesmas dan Iya. di setiap distrik Pak ya berarti. Betul, rencananya. setiap distrik. Nah, sehingga selain infrastruktur bangunannya kita bangun, tetapi penyediaan klasifikasi, kompetensi, sumber daya tenaga medis, perawat itu juga kami lakukan Iya. untuk mereka melakukan peningkatan studi kemampuan kapabilitas Oke. mereka. Luar biasa. Ya, jadi tadi guru, selain kita membangun gedung sekolah, rumah guru, kita memberikan fasilitas, tapi kompetensi guru kita lakukan. Tingkatkan juga ya Pak. Bahkan ada kerjasama kami juga untuk tenaga PAUD, Oh, yang selama ini bahwa PAUD dan juga termasuk TK ya, ini kan di klasifikasi pendidikannya masih ada SMA. Kami kerjasama dengan Uni Muda Sorong. Kami kuliahkan mereka untuk mendapat sarjana Ya. PAUD. Nah ini sudah di tahun kedua. Insya Allah target kita 2025 mereka sudah bisa wisuda. Ya. Dan kemudian PAUD-PAUD yang nanti sebagai pondasi untuk meletakkan pendidikan berjenjang ke SD, mereka juga sudah punya kompetensi, Ya. tenaga-tenaga bunda PAUD ini. Karena selama ini kami lihat mereka baru pendidikannya itu di tingkat SMA. Nah ini kita sudah mulai. Oke. Ya, itulah yang kemudian kami punya branding, ada fak-fak cerdas, Ya. ada fak-fak sehat. Luar Gitu, biasa. Bang, ya. Fak-fak cerdas dan fak-fak sehat. Fak-fak sehat. Luar biasa. Ini sebuah tidaknya tagline tapi memang benar-benar direalisasikan oleh Siap. Ya. Bapak begitu ya dan langsung terasa Ya. oke masyarakatnya. Nah, kita tadi sudah bicara soal Ya. pembangunan sumber daya manusia. Nah, sekarang saya ingin sedikit bergeser ke budaya, Pak. Ya. Apa sebetulnya yang kira-kira bisa diceritakan dari kelestarian adat dan budaya di Kota Fakfak? Apa mungkin yang Bapak Ya. lakukan untuk bisa menjaga semua ini? Betul. Fak-fak memiliki sebuah ikatan toleransi, ikatan adat dan budaya yang menurut kami karena saya lahir dan besar di Fak-fak. Ya. Saya juga adalah bagian dari anak Fak-fak dari ibu saya. Ya. Tentu ini menjadi sebuah berkat tersendiri bagi kami anak-anak Fak-fak. Dari filosofi yang kemudian hari ini kami tetap jaga, kami lestarikan, bahwa Fak-fak memiliki sebuah toleransi yang dalam sebuah kekeluargaan. Contoh nenek saya bersaudara itu 3. Ya. Nenek saya itu kedua. Ya, mereka berempat ya, ada juga berempat. Nah, nenek saya yang tertua ini contoh, Bang. Ya. Ya, sebagai sebuah ikatan toleransi yang dari turun temurun kita harus jaga. Ya. Nenek saya itu Muslim. Ya. Kemudian mereka keluar dari Muslim, tetapi kemudian karena ikatan keluarga itu nenek saya yang tua itu masuk kembali ke Protestan. Oke. Tapi kehidupan kita menjadi satu bagian. Jadi kalau Natal kita ada di mereka. Tetap rukun dia, Pak, ya? Rukun kita. Nanti kalau kita mau lebaran mereka ke kita dan Datang, hidup ya. sama-sama. Gitu. Jadi ini sebuah ikatan yang menurut kami bahwa sebuah hal yang luar biasa di Fak-fak. Dan saya mau sampaikan bahwa Fak-fak ini adalah sebuah miniatur dari kebinekaan Indonesia. Ya. Toleransi yang betul-betul sudah ada sejak leluhur ya, Turun temurun ya, Pak?
dari sekian abad yang lalu. Hmm. Ya, karena memang Fak-Fak, contoh kami di Fak-Fak ini ada Muslim, Hmm. ada Katolik, ada Protestan. Bahkan dari sejarahnya, untuk kemudian saudara kita yang ada di pesisir maupun pegunungan, itu yang kemudian mendapatkan ajaran agama Islam, itu yang kemudian mengantarkan pembawa ajaran Kristen Hmm. kepada keluarga-keluarga kita yang belum Oke. sempat menganut kepercayaan agama. Ya, contoh di Kampung Sekru. Hmm. Ya, Kampung Sekru itu kampung Muslim, Hmm. tetapi kemudian ada penginjil dan juga pastor yang Ya. datang. Ketika itu mereka datang dan saudara Muslim mengantarkan pastor dan penginjil itu datang ke salah satu kampung Hmm. untuk disinilah kamu bisa melakukan Ya. mengajak ajaran itu. Ya. Jadi hidup kita sudah memang betul-betul sebuah toleransi yang dari turun temurun. Ya. Dan ini kami tetap jaga dan pelihara hingga saat ini, Ini memang generasi kami. Makanya sangat ada toleran slogan kami itu namanya satu tungku tiga batu. apa itu, Pak? Tunggu Satu tiga tungku tiga batu ini dalam artian bahwa ada ikatan kekeluargaan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Ada Islamnya, ada Protestannya, ada Katoliknya, Ya. gitu. Yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Dan saya berharap bahwa di kesempatan ini, bahwa ketika orang mau belajar tentang toleransi, datang di Fak-Fak. Oke. Ya. Dan ketika kunjungan Bapak Wakil Presiden, kami sudah sampaikan. Dan itu Bapak Presiden ketika mengunjungi di Fak-Fak di tahun 2023 yang lalu, beliau mengakui dan merasakan betul bagaimana kehidupan memupuk sebuah persaudaraan dengan nilai satu tungku tiga batu. Dengan bahasanya idu-idu, maninina, jojol. Hmm. Satu saudara, satu hati, satu keluarga yang kemudian tidak bisa dipisahkan di situ. Luar Itu, Pak. biasa. Saya terharu juga, Pak, mendengar cerita itu karena Iya, akhir-akhir ini kan memang kita sangat banyak sekali ya terdengar isu-isu yang toleransi ini memang. Iya. Tapi di Fak-Fak sendiri ternyata berhasil ya Iya. menunjukkan begitu ya, menceritakan kepada kita semua Iya. bahwa toleransi adalah hal yang iya. harus kita jaga. Kerukunan adalah hal yang harus kita lindungi bersama. Dan Bang izin untuk silakan, Pak. kemudian bagaimana menjaga sebuah toleransi ini, ya saya perlu sampaikan bahwa Fak-Fak itu sedikit agak berbeda ya, dengan Papua yang lain. Ya. Ya, dari sisi karakter, ya semua hampir sama ya, tetapi bedanya maksud saya adalah tentunya kami Kabupaten Fak-Fak ini tentu menjaga tadi nilai-nilai sebuah kultur yang agak berbeda. Ya. Karena kami di Fak-Fak itu ada namanya raja. Hmm. Ya, ada petuanan. Oke. Ya, ada raja-raja yang kemudian dari turun-temurun itu sudah Oke. ada. Lalu ada lembaga adat. Ya, lembaga adat Fak-Fak dan juga Dewan Adat Bahamata. Sehingga ini menjadi satu bagian yang utuh yang selalu menjaga toleransi tadi. Oke. Gitu. Jadi bahkan kalau Bapak nanti bisa datang dan lihat, ya sekarang ini kami ada membangun sebuah ruang terbuka hijau Hmm. dengan prototipe melambangkan ada ruang terbuka hijau itu yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum, karena itu wilayah-wilayah yang kemudian menjadi daerah ruang terbuka yang berdampak terhadap ekonomi, tetapi ada nilai-nilai tentang tadi adat. Oke. Ada sebuah tiang, 7 tiang itu melambangkan nantinya 7 raja. Oke. Kemudian ada rumah itu ada 2 melambangkan rumah adat kita. Oke. Ya, walaupun belum semua sama seperti rumah adat Fak-Fak, tapi di situ melambangkan ada lembaga adat, ada dewan adat. Itu melambangkan di sana. Nanti kalau insya Allah ada waktu bisa ke Boleh, Pak. Fak-Fak, Nanti bisa kita lihat lihat langsung ya, Pak. dalam proses ya pembangunannya di sana. Artinya nilai budaya itu adalah hal yang krusial dan harus tetap dijaga secara turun-temurun. Dan di ya, Pak. depannya itu kami buat ada sebuah monumen pala, buah pala, Oke. sebagai simbol dan jati diri orang Fak-Fak. Oke. Luar biasa. Ini menarik sekali ya, Pak Auto, karena Iya. dari aspek infrastruktur Iya. ya, bahkan tadi SDM, lalu kemudian Iya. penjaminan kesehatan sampai ke nilai atau akar-akar budaya juga Iya. alhamdulillah bisa Insya Allah. dijaga bersama Pak ya demi Iya. kemaslahatan masyarakat di Kota Siap. Fak-Fak. Nah, sebelum saya menutup nih Pak Iya. perbincangan kita yang tentunya sangat menarik dan sangat inspiratif ini,
saya ingin mempersilakan kepada Bapak untuk memberikan closing statement atau mungkin harapan kepada Betul. masyarakat Kota Fakfak atau mungkin kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Silakan Bapak. Baik, yang pasti secara pribadi ya, kami pribadi dan juga atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, dari Karas, Pulau Tiga hingga Wamuasan Tanah Rata, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Tempo. Luar biasa, kesempatan ini satu penghargaan bagi kami masyarakat Fakfak untuk bisa mengekspos, memberikan ya bahwa Fakfak menjadi sebuah kota tua, kota yang menjadi miniatur keindonesiaan, kota yang menjadi wilayah integrasi Indonesia, jantung NKRI. Oleh sebab itu maka di kesempatan ini ya kami memohon, mengharapkan, lihatlah kami di Fakfak. Karena sudah 123 tahun Kabupaten Fakfak ini butuh percepatan, butuh pembangunan. Ya. Sehingga mohon ada intervensi, mohon ada dukungan secara langsung dari kementerian dan lembaga untuk dapat melihat Fakfak. Kami berterima kasih sekali bahwa ya saat ini ya ada investasi yang rencana akan masuk di Fakfak. Dan itu jawaban dan harapan kami saat ini. Karena kalau tanpa investasi tentu Fakfak akan tetap seperti itu. Kita hanya bisa mengelola potensi-potensi lokal, tetapi tidak berdampak secara menyeluruh. Sehingga ini terima kasih dan rasa hormat kami kepada pemerintah pusat, dan mudah-mudahan investasilah yang akan lebih cepat menggerakkan kemajuan Kabupaten Fakfak. Dan sekali lagi atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih. Kalau ingin melihat kota Fakfak, datang ke Fakfak, begitu kehidupan yang luar biasa dan masyarakatnya yang begitu sederhana, yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, yang menciptakan sebuah persaudaraan toleransi yang agak berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Fakfak bersinar, Fakfak tersenyum. Fakfak bersinar, Fakfak tersenyum. Luar biasa sekali. Makasih. Baik, luar biasa perbincangan yang sangat menarik, yang sangat inspiratif tentunya. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama Bapak Bupati Fakfak, Bapak Untung Tamsil. Tentunya program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang inspiratif untuk kemajuan negeri. Saya Feza Aditya beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.